Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus akuntansi. Di pembahasan sebelumnya kita sampai ke jurnal penyesuaian. Jadi secara garis besar jurnal penyesuaian itu dibagi dua. Ada jurnal penyesuaian untuk deferrals dan accrual. Kalau deferral itu terdiri dari dua ya, ada prepaid expense. Jadi cash ya beban dibayar di muka, jadi cashnya sudah dibayarkan, sudah keluar, namun bebannya belum kita nikmati ya. Jadi contohnya misalnya beban bayar asuransi dibayar di muka, ya. Jadi itu kita catat sebagai aset prepaid expense. Saat penyesuaian maka di akhir periode kita perlu menghitung berapa yang sudah jadi expense, sehingga jurnal penyesuaiannya debitnya expense, misalnya tadi insurance expense, kreditnya adalah asetnya tadi, prepaid insurance. Jadi berkurang. Jadi prepaidnya berkurang menjadi expense. Untuk unearned itu berarti kewajiban. Unearned revenue berarti kita terima cash, debitnya cash, kreditnya unearned. Karena kewajiban belum kita lakukan, tapi kita sudah mendapat cash. Berarti itu kewajiban unearned. Nah, begitu di akhir periode, kita lihat berapa kewajiban yang sudah dilakukan. Ya, makanya di akhir periode, di penyesuaiannya, kita menjurnal debitnya adalah liabilitas atau unearned, debitnya unearned, jadi unearned berkurang, kreditnya revenue, jadi unearned-nya sudah berubah menjadi revenue, jadi kreditnya adalah revenue. Seperti itu. Nah, kemudian kalau accrual itu berarti contohnya ada accrued revenue, ada accrued expense. Accrued revenue itu berarti kita sudah melakukan pekerjaan tapi belum dapat pembayaran, berarti kita punya receivable. Jadi waktu menjurnal misalnya receivable debit, kemudian revenue di kredit. Nah, saat apa istilahnya saat misalnya ya saat penyesuaian, maka kita akan mencatat berarti apa istilahnya ketika pembayaran ya berarti kita mengakui berapa yang sudah dibayar. Jadi kalau accrued revenue itu kita sudah dapat atau pekerjaan sudah kita lakukan tapi kita belum mendapat pembayaran. Jadi jurnalnya debitnya saat melakukan ya berarti receivable ya pada revenue itu pada revenue. Nah, begitu dibayar ya tinggal dibalik aja berapa yang perlu di istilahnya yang sudah dibayar atau yang sudah dibayar. Jadi tinggal berapa gitu ya, tinggal berapa. Nah, itu teman-teman untuk accrued revenue. Kalau accrued expense ya berarti di akhir periode seperti itu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau accrued revenue itu berarti kita mengakui berapa ya debitnya berarti berapa receivable yang kita istilahnya yang sudah berhak kita akui receivable-nya. Terus kreditnya revenue. Jadi contohnya misalnya interest ya, ada interest receivable debit, interest revenue-nya kredit. Nah, itu berarti kan accrued revenue. Jadi kita punya piutang bunga. Berapa di akhir periode beban bunga penghasilan bunga yang belum dibayarkan, tapi kita sudah berhak. Nah, berarti kan interest receivable dan kreditnya interest revenue. Sebaliknya kalau accrued expense berarti kita mengakui adanya expense ya dan belum kita bayar. Jadi kita mencatat berapa debitnya interest expense ya dan kemudian kreditnya adalah interest payable. Contohnya seperti itu. Jadi kalau accrued expense itu kita catat penyesuaiannya itu sebagai liabilitas ya. Expense pada liability. Kemudian teman-teman sekalian di tahapan selanjutnya setelah jurnal penyesuaian itu adalah neraca saldo disesuaikan. Jadi setelah tadi neraca saldo sebelum disesuaikan,
begitu ada jurnal penyesuaian tentu saldonya berubah ya. Akun-akun tertentu yang ada jurnal penyesuaian tentu berubah saldonya. Nah, begitu ada penyesuaian kita sesuaikan, jadilah neraca saldo disesuaikan. Kemudian, ini semuanya terangkum dalam kertas kerja ya. Kemudian barulah kita menyusun laporan keuangan. Beberapa laporan keuangan kan laporan keuangan ada beberapa jenis ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba ditahan gitu ya. Atau laporan perubahan modal gitu ya. Jadi laporan laba ditahan itu bagian dari laporan perubahan modal, biasanya untuk mengisi ya isian yang ada di laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, nah itu isinya itu. Nah, ada juga laporan itu ya, jadi laporan posisi keuangan, laba rugi dan perubahan modal itu yang bisa langsung disusun dari data yang ada di trial balance tadi, di adjusted trial balance, di neraca saldo yang telah disesuaikan tadi. Nah, itu bisa langsung disusun. Namun kalau laporan arus kas itu kan harus menyusun kembali ya. Tidak bisa langsung dari neraca saldo, jadi harus disusun secara tersendiri. Nah, kemudian begitu juga dengan catatan atas laporan keuangan. Setelah jadi laporan keuangan, berarti kita sudah tahu posisi asetnya berapa, liabilitasnya berapa, ekuitas berapa ya di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian di laporan laba rugi juga sudah bisa diidentifikasi berapa pendapatan, beban, labanya berapa gitu ya. Nah, setelah selesai jadi laporan keuangan sudah dilaporkan, maka setelah proses laporan keuangan jadi, maka selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu fungsinya adalah untuk mengenolkan atau menihilkan akun-akun yang sifatnya temporer. Jadi di akhir periode, maka kita akan mulai periode baru di tahun depannya untuk saldo-saldo yang sifatnya temporer. Temporer itu berarti yang sifatnya sementara, yang ada akun-akun di laporan laba rugi itu sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena dia digunakan hanya untuk di saldonya itu hanya berlaku di periode itu saja. Makanya kalau teman-teman perhatikan, judul laporan laba rugi itu kan ada kata-katanya untuk tahun yang berakhir. For the year ended 31 Desember 2019 misalnya. Jadi laporan laba rugi itu hanya untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Berbeda dengan laporan posisi keuangan. Posisi keuangan itu as of misalnya per 31 Desember 2019. Berarti laporan posisi keuangan itu menunjukkan saldo per tanggal itu. Dan nanti saldonya akan terakumulasi dibawa ke tahun berikutnya. Berbeda dengan laporan laba rugi. Penjualan berarti ya penjualan hanya berlaku untuk penjualan di tahun 2019. Untuk tahun 2020 ya kita mulai lagi mencatat dari nol. Berapa penjualannya, berapa bebannya. Jadi akun-akun yang ada di laporan laba rugi itulah yang akan ditutup, di closing, di jurnal penutup. Nah nanti, jadi misalnya ditutup itu kan berarti dibalik ya. Yang revenue jadi di debit, yang expense di kredit. Jadi kan nol saldonya. Jadi saldo-saldonya dibalik, yang debit di kredit, yang kredit di debit. Nanti kan ada selisih antara pendapatan sama expense ada selisih. Kalau selisihnya banyak pendapatan berarti kan untung. Nah, selisihnya itu nanti ditutup di income summary. Kemudian income summary nanti ditutup ke RE. Jadi RE itu nanti merupakan bagian dari ekuitas. Jadi nutupnya nanti, selisihnya itu nutupnya nanti masuk ke ekuitas, ke RE. Jadi saya ulangi lagi, semua akun pendapatan dihilangin, dinolin, akun beban juga dinolin, nanti selisihnya masuk income summary larinya ke RE, nah berarti ke ekuitas, gitu ya. Nah, itu teman-teman prinsip dari jurnal penutup, termasuk kalau ada dividen itu ditutup ke RE. Tapi kalau akun dividen ya, cash dividen. Tetapi kalau di KESO itu nanti diperkenalkan begitu kita mengumumkan cash dividen atau dividen tunai, itu langsung debitnya ke RE. Jadi nggak pakai akun cash dividen. Jadi langsung saat declare dividen langsung debitnya debitnya RE. Jadi nggak perlu ditutup. Jadi langsung RE sudah langsung berkurang. Begitu ya. Itu kalau nanti di chapter 15. Nah, intinya gitu. Setelah jurnal penutup, muncullah
neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu isinya hanya berisi akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi akun-akun yang ada di laporan laba rugi sudah nggak ada. Maksudnya nggak ada ya, jadi nanti kita di periode berikutnya mulai mencatat baru lagi, saldonya dari nol. Sementara kalau akun-akun yang ada di posisi keuangan kan akan ke bawah. Jadi saldonya di akhir tahun akan ke bawah menjadi saldo periode awal tahun. Jadi seperti itu teman-teman. Nah itulah post closing trial balance ya, neraca saldo setelah penutupan. Jadi isinya akun-akun permanen atau akun-akun real yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, terakhir adalah jurnal pembalik. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa ini opsional, jadi pilihan. Jadi sebenarnya fungsi dari jurnal pembalik itu untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pencatatan pada periode berikutnya dan mengurangi risiko salah saji. Maksudnya begini, biasanya tadi kan salah satu, ini yang perlu di jurnal pembalik. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian itu perlu dibalik. Jadi tadi kan di akhir periode sebelumnya kita membuat jurnal penyesuaian ya untuk mengakui misalnya beban ya atau mengakui utang yang belum diakui kita catat. Misalnya ada gaji yang belum dibayar, berarti kita mencatatnya salaries expense atau salaries payable. Atau ada pendapatan bunga yang belum diterima, berarti kita mencatat interest receivable pada interest revenue gitu ya. Nah, nanti begitu dibayar, nah kita kalau nggak dibalik, kalau nggak membuat jurnal pembalik, begitu dibayar, misalnya ya, di akhir periode kita mencatat interest expense, salaries expense pada salaries payable, itu jurnal penyesuaian. Kalau nggak dibalik, maka kan di awal tahun kita masih punya akun salaries payable. Nah, begitu dibayar, maka kita akan mencatat salaries payable pada cash ya, pada cash. Atau kalau misalnya ada beban tambahan expense lagi ya berarti ada salaries payable, salaries expense, kemudian pada cash. Nah, seringnya perusahaan itu seringnya mereka kebiasaan kalau terima atau kalau bayar cash itu langsung expense gitu ya. Makanya padahal sebelumnya expense-nya sudah diakui tahun sebelumnya menjadi payable. Nah, untuk mengurangi risiko itu maka payable yang sudah diakui sebelumnya dinolkan. Jadi maksudnya dibalik. Supaya apa? Jadi supaya nanti ketika perusahaan membayar cash dengan cash itu langsung aja salaries expense pada cash gitu, langsung sesuai dengan cash yang dibayar. Jadi tidak perlu istilahnya mengulangi lagi berapa payable-nya karena payable-nya sudah dibalik, jadi sudah dinolin gitu. Secara net sama, tapi ini memudahkan perusahaan supaya tidak salah ya, tidak salah bahwa ternyata begitu otomatis saja begitu. Jadi dia lebih memudahkan untuk mengakui beban atau pendapatan sesuai dengan cash yang dikeluarkan atau cash yang diterima. Nah itu. Jadi kalau menurut Bu Dwi Martani, jurnal pembalik itu dan kawan-kawan ya, jurnal pembalik itu dibuat khusus terutama yang untuk accrued expense dan accrued revenue. Jadi untuk akun-akun yang interest expense, interest payable itu ya. Kemudian untuk yang jurnal interest receivable, maksudnya receivable dan revenue. Jadi accrued expense dan accrued revenue itu perlu dibuat jurnal pembalik. Tapi ini opsional. Sementara untuk deferral kan, deferral kita tahu bahwa deferral itu ada prepaid, expense dan unearned. Nah, untuk akun-akun deferral, penyesuaian deferral itu kalau perusahaan menggunakan pendekatan neraca atau misalnya kalau prepaid expense diakui sebagai aset, kemudian unearned diakui sebagai liabilitas ya, itu tidak perlu membuat jurnal pembalik. Tapi kalau pakai pendekatan laba rugi, misalnya membayar sewa dibayar di muka langsung diakui sebagai rent expense, maka bisa membuat jurnal pembalik. Tapi sekali lagi ini sifatnya opsional. Itu ya, teman-teman sekalian. Semoga bisa difahami dan memudahkan teman-teman untuk belajar atau membuat kertas kerja menyelesaikan satu siklus akuntansi. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat. Salam dari saya, salam sehat, salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.